rabbah wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim. Ya, sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Anak-anak semuanya yang di sekolah juga gitu ya, silakan perketat lagi lah ya prokesnya, kemudian jangan jorok, maksudnya jorok tuh ya sembarangan gitu ya, sembarangan ya santai aja nggak ada pakai masker atau misalkan ya ngobrol tanpa prokes itu hati-hati gitu ya, karena memang sedang lagi naik gitu trennya si si penyakit ini teh. Jadi mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat gitu ya, dilindungi semuanya gitu, dan kalaupun ada yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan lanjut pembahasan yang terakhir, karena Paugi lihat di keadaan akademik itu minggu depan kalau nggak salah kalian sudah mulai fokus untuk pengerjaan proyek ya, dan bahkan sidang mungkin ya, nggak tahu ya yang jelas nanti ini pekan terakhir untuk pembelajaran dan nanti ditutup oleh ulangan harian yang kayaknya sih kelas 7 elips akan ulangan harian itu di hari Selasa kayaknya ya. Hari Selasa besok berarti ya, besok jam jam 2 ya, jam 2 sampai jam 3 nanti insya Allah kita ulangan hariannya nanti pas di pertemuan terakhirnya di matematika ya hari Kamis masih lama. Nanti itu mungkin untuk kita rekap nilai ya, maksudnya kalau ada tugas-tugas yang misalkan belum dikumpulkan gitu ya, belum Paugi cek, nah kita diceknya nanti pas hari Kamis insya Allah ya, atau mungkin ada perbaikan dan lain sebagainya bisa di hari di matematika ya. Pak, saya izin ada keperluan apa nggak sih, emang udah kasih tahu ke wali kelas Gazi ya, udah keluar dia. Ya udahlah ya, nanti bisa di follow up mungkin sama wali kelasnya, nanti kalau laporin. Oke deh, gitu aja, kita langsung mulai aja pembelajarannya. Langsung kalian boleh buka di modulnya, silakan boleh buka di halaman 32 nggak salah ya. Nah, kita akan coba kerjain satu persatu hiburan kubro. Yang ini nanti akan dijadiin sebagai ulangan harian ya. Yang nanti ulangan harian itu soalnya terdiri dari soal PG dan esai. PG-nya ada 8, esainya ada 2, waktunya hanya 50 menit berarti ya. Waktunya 50 menit untuk kalian ngerjain. Nanti di PG itu kalian akan diminta bukan hanya sekedar jawaban ABC-nya aja, tapi juga dengan caranya ya. Kalian nanti akan ngerjain di Google Classroom sepertinya, nggak pakai quizzes, nggak pakai Google Form gitu. Kita ulangannya kayak waktu biasanya aja PTS gitu ya, pakai kertas gitu ya, nanti soalnya di download dan langsung kerjain di kertasnya gitu. Caranya juga disertakan gitu ya. Nah, sekarang kalau kalian lihat di modul halaman 32, itu ada soal 1 sampai berapa nih ya? 1 sampai 10 yang PG, 1 sampai 2 yang esai. Ada 2 soal yang esai. Kalian boleh kerjain satu persatu dulu ya. Kerjanya boleh langsung di modul kalian sendiri. Paugi mulai start dari nomor 1 dulu ya. Nanti begitu ada yang udah selesai langsung ketikin jawabannya di kolom komentar ya. Poin akan berlaku dan akan insya Allah diakumulasikan nanti di penilaian harian juga ya. Lumayan kalau di sini bisa aktif, kalian bisa dapat poin tambahan ya. Silakan mulai kerjain dulu nomor 1, nanti kita akan bahas di jam 10:49 ya insya Allah. Nomor 1 dulu ya, silakan buka alat tulisnya dan modul dan sebagainya ya untuk ngerjainnya. Silakan boleh mulai kerjain dulu. Nomor 1 dibaca dulu, terus apa yang ditanya nanti hanya apa yang harus dilakukan. Nomor 1 dulu.
Kayaknya ini dikecilin aja dulu ya. Nah, seginilah biar lebih kelihatan luas. Ternyata kamera laptop lebih burik daripada HP ya, bagusan yang di HP. Ketikin ya yang udah jawabannya di kolom komentar. Nomor 1, gampang ini mah nomor 1. Tentukan kondisi berikut, manakah yang menunjukkan kondisi rugi? Dita katanya B. Badai jawabannya B juga. Sampai 10.50 lah ya. Yang lain, kalau yang di sekolah gimana ya cara ngasih tahu seorang di itu ya? Paling ketikin lagi aja kayak tadi tuh. Kayak siapa tuh yang ngetikin Elgan gitu ya. Oke, udah 10.50. Kita bahas yang nomor 1 dulu ya. Pogi pengennya kalian coba kerjain dulu aja itu, kerjain dulu aja sendiri gitu ya, tanpa harus nungguin pembahasan. Nanti juga dibahas ya penemuan aja. Itu mah rugi, serius. Rugi bisa. Kalian tuh jadinya nggak latihan jadinya tuh. Jadi kalian hanya cuma nulis aja gitu. Udah itu ya yang dikerjain atau yang ditulis besok juga lupa kemungkinan besar gitu ya. Daripada gitu mending ada experience kalian ngerjain. Jadi ingat ini sih saya pernah ngerjain gitu ya. Oh jawabannya ini tuh ternyata benar. Ada yang salah ya tinggal diperbaiki mana yang salahnya. Jadi coba kerjain dulu sendiri ya, jangan nungguin pembahasan terus. Hilangkan kebiasaan jelek itu ya. Jadi biar buat kalian juga kok nantinya gitu ya. Pas ulangan insya Allah jadi lebih mudah nantinya. Oke, kita coba lihat di sini kondisi rugi itu secara matematis dilihatnya kalau misalnya modal itu lebih besar ya, atau kebalikannya lah. Kita jangan startnya dari modal. Pendapatannya itu lebih kecil. Pendapatan ini lebih kecil daripada modal. Kalau misalkan kondisinya rugi gitu ya. Nah, kita lihat aja di angka-angka yang di sini, pendapatannya mana yang lebih kecil daripada modal gitu ya. Oke, kita lihat di sini pendapatan yang A ini 900.100. Sementara modalnya itu 900.000. Pendapatannya justru malah lebih besar ya. Ini lebih besar daripada yang modalnya. Berarti ini masih kategorinya untung gitu ya. Secara matematika atau secara matematis. Jadi ini meskipun untungnya cuma 100 gitu ya, ya nggak seberapa mungkin ya sekarang mah. Tapi kategori secara matematis masih untung gitu ya kalau untuk yang pertama ini. Coba kita lihat yang B. Yang B 1, 2, 3, 4, 500 gitu ya. Yang ini 1.234.600. Modalnya ternyata lebih besar dibanding yang pendapatan. Nah, ini dia yang kasusnya rugi tadi yang kita bahas. Ini rugi. Kalau yang bawah, yang 800 lebih besar yang 800, ini juga lebih besar yang 500, ini sementara 400 ya. Jadi udah jelas jawabannya yang B. Kalian boleh tambahin catatan-catatan kecil di pinggirnya di modul kalian gitu ya, kayak gini misalkan, atau coretan-coretan kayak gini juga boleh gitu ya, karena modulnya punya kalian, dan tulis aja yang memang dirasa penting ya, karena itu juga nanti kalian akan baca lagi untuk persiapan nanti ulangan harian gitu. Silakan boleh ditulis dulu, kalau perlu
Kalau sudah, silakan cobain yang nomor 2. Kita akan bahas jam 10:55. Ketikin jawaban nomor 2 kalau sudah ya di kolom komentar lagi. Ketikin lagi ya kalau sudah. Yang nomor 2. Nomor 2 kata Dipta D. Romi jual di market D katanya itu ya. Ia mengeluarkan modal 150.000. Harganya terus habis dijual 150.000. Gampang juga. Ini masih tentang konsep untung rugi tadi ya. Silakan mulai kerjain dulu. Kita akan bahas jam 10:55. Ketahunan A. Dipta jadi berubah yang A juga. Oke, kita coba bahas ya. Sekarang belum deh, belum 10:55. Belum 10:55 ya. Nah, sekarang udah. Baik, yang nomor 2. Romi jualan di market day. Dia perlu modal 150.000 untuk jualan spaghetti kriwil-kriwil. Jika pada hari itu spaghettinya habis, dia dapat total uang 90.000, maka Roni mendapatkan. Nah, oke. Di sini sebelum Pogi jelasin yang nomor 2, kalian perlu tahu dulu istilah-istilah yang sama maknanya. Kayak misalnya ini modal. Modal itu sama aja dengan harga, jangan dulu. Modal itu sama dengan pengeluaran ya. Pengeluaran. Ada juga yang lain, nama lainnya harga beli. Harga beli. Ini yang modal. Nah, ada suara bayi. Terus ada lagi istilah yang lainnya pendapatan. Pendapatan. Ini nama lainnya pemasukan. Pemasukan atau harga jual. Ini istilah-istilah yang lain gitu ya, dan sama juga gitu ya maknanya, kayak modal sama aja harga pengeluaran atau harga beli gitu ya. Jadi kalau nanti di soalnya ada keterangan itu, ya itu maksudnya misalkan ada keterangan harga beli, berarti itu maksudnya modal gitu ya. Atau ada keterangan harga jual, itu berarti maksudnya pendapatan. Kita lihat yang nomor 2, di sini dia memerlukan modal, udah jelas ya, modalnya itu 150.000 dan harga yang ia dapatkan itu 90.000 pendapatannya gitu ya, pendapatannya. Kita lihat sekarang di sini yang modalnya ternyata lebih besar gitu ya, modalnya lebih besar daripada pendapatannya. Pendapat ini jelas kategorinya rugi gitu ya, antara A atau yang C. Nah, sekarang dilihat besar kerugiannya itu berapa, 60.000 atau 50.000. Lihatnya ya tinggal selisihkan aja ya, 150.000 dengan 90.000 selisihnya 60.000. Ya udah, berarti yang gitu ya, 2A. Sebesar 60.000. Jadi yang betul jawabannya adalah A. Ya, jangan hati-hati ketukar ya, modal lebih besar dari pendapatan atau yang mana untuk untung rugi. Ini lumayan ya konsep dulu. Silakan bawa itu dulu kalau perlu. Kalau udah, kita lanjut nomor 3 ya. Nanti kita bahas nomor 3 jam 10:59 ya.
Yang udah boleh ketikin jawabannya kolom komentar ya, nomor 3. Kata dipta nomor 3D. Nomor 3, ketahunan D. Yang lainnya juga tuh Elgan apa? Terus siapa lagi Azhar? Terus siapa lagi sekolah teh? Yuslam, nggak boleh juga ya kata yang lain juga. Oke, kita bahas nomor 3 ya. Udah 10.59. Kita lanjut nomor 3. Raffi jualan jus Oreo campur susu sapi sewaktu market day. Dia perlu modalnya 120.000 dan jualan per satu gelasnya itu 5.000, tapi yang kejual hanya 63 gelas. Nah, dia kasusnya untung atau rugi gitu ya, kita analisis lagi. Pokoknya kalau misalkan itu untung atau rugi sama kayak tadi, lihat modalnya berapa sama pendapatannya ya, sama pendapatannya. Dua ini nih ya, dua ini yang bakal jadi fokus kita untuk nentuin dia untung atau rugi. Modalnya udah jelas, ini 120.000 ya. Oke, terus pendapatannya satu gelas 5.000. Pendapatannya berarti bukan cuma 5.000 ya, karena ini yang satu gelasnya doang. Tapi yang kejualnya itu 63 ya, berarti kita kalikan dengan 63. Karena 5.000 itu per gelasnya gitu ya. Ya sudah, kita tinggal kaliin aja 63 sama 5 gitu ya. Kalian kalau misalkan ngeliin angka yang ada nolnya gini, bagusnya nolnya disimpan aja dulu gitu, jangan disertakan di kotretan. Jadi 63 kali 5 aja dulu cukup ya. Jadi nol-nolnya nggak usah disertakan biar menghemat waktu pas ngotretnya. Jadi kayak gini, 5 kali 3 kan 15 ya. Ini simpan 1, 5 kali 6, 30 tambah 1 yang tadi jadi 31. Jadi 315 gitu ya. Nah, setelah ini kalian tambahin lagi sih nol yang tadi disimpan, ada 3 ya. Tambahin 3, 1, 2, 3 gitu. Ya, jadi supaya nggak repot nulisin nolnya di sini panjang karena bakal lama juga ngitungnya gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal bandingkan modal dan pendapatan di sini, mana yang lebih besar? Lebih besar pendapatannya kan ya. Kalau pendapatnya lebih besar, perolehannya lebih besar daripada modal gitu ya, berarti ini kasusnya untung. Untungnya berapa? Kita tinggal selisihkan aja ya, ini sama yang ini, jadi 315.000 dikurangi 120.000. Jadi 195.000 ya. Yang C jawabannya, hati-hati ya. Ini 315 itu adalah pendapatannya, bukan untungnya ya. Jadi pendapatan bersihnya itu segini ya. Harus dikurangi dengan modalnya dulu ya. Harus dikurangi dengan modalnya dulu, baru itu kategorinya untung. Kok yang C sih? Salah. Yang apa? Yang D ya. Sorry, yang D ya. Yang D. Keuntungan 195.000 ya. Boleh terus dulu, kalau sudah nanti kita lanjutnya yang nomor 4 ya. Silakan kerjain dulu yang nomor 4, kita nanti bahas jam 11.04 insya Allah. Kenapa? Ada apa? Kalau ada yang mau ditanyain boleh ya. Silakan lanjut nomor 4 ya.
Kita intip nomor 4 ya. Ini mungkin udah nulisnya ya. Kalau ada yang masih nulis, resen aja. Oke, kita lihat intip nomor 4 ya. Silakan boleh yang udah ketikin jawabannya di kolom komentar ya. Kata Dipta. Nomor 4 D ya. Oke, tadi 315 kurang 120 apa nih? Oke, 1104 kita bahas ya nomor 4. Di sini nomor 4 katanya mau nentuin persentase keuntungan. Ya, ini kayak dulu di tabel nih, tabel hiburan Sugro 3 atau 2 ya. Ini caranya adalah pakai rumus ya. Rumusnya persentase untung itu sama dengan untungnya berapa per modal gitu ya, kali 100%. Nah, oke, jadi kita harus cari tahu dulu untungnya berapa, nanti bagi modal kali 100%. Dua unsur ini yang kita cari. Baik, kita baca ya. Mang Ujang bikin 10 spidol gendut is merek Waterman dengan modalnya 4.000 per buah. Hati-hati ya, 4.000 per buah. Totalnya itu ada 10 spidol, berarti modal keseluruhannya adalah ya kita kaliin aja ya, 10 kali 4.000. Berarti modalnya 40.000. Murah bisa ya. Oke, modalnya udah dapat ya di sini 40.000 ya modalnya. Lanjut, untungnya sekarang yang harus kita cari. Kita baca lagi yang berikutnya. Spidol dijual dengan harga 6.000 per buah. Per buah ya, dan alhamdulillah laku semuanya. Berarti ya kita ituin aja pendapatannya. Pendapatan itu kan dikaliin aja ya 6.000 per buah nih, harga per buahnya kaliin totalnya itu ada 10 spidol karena laku semua ya. Ini 60.000 pendapatannya. Jangan langsung tulis ke sini ya, hati-hati karena itu bukan pendapatan, itu bukan untungnya, beda. Untungnya jadi berapa? Kalau misalkan modalnya tadi 40.000 ya, berarti tinggal kurangin aja ya, 60.000 dikurangi 40.000, untungnya berarti 20.000 ya. Nah, ini 20.000. Oke, kaliin 100%. Gitu, tinggal coret-coretan lagi aja di sini mah ya. Ini nolnya 5, di atas ada 5 juga, 100 dibagi, ini bisa-bisa 2 per 4, 1 per 2 ya. Oke, 100 dibagi 2, 50. 50 kali 1 ya 50%. Jelek bisa tulisannya. 50%. Nah, gitu. Jadi yang B jawabannya ya, betul. Haunan B ya, badai B juga. Silakan lanjut lagi yang nomor 5 ya. Kita bahas nanti jam 11.09. Ogi dapat pengumuman di sini katanya besok sampai Jumat pembelajaran akan dilaksanakan secara online terlebih dahulu. Gitu ya, supaya lebih aman ya. Itu. Tapi guru-guru yang memang fit gitu kondisinya mungkin ada sebagian ke sekolah juga, tapi ada juga yang enggak mungkin ya. Jadi kemungkinan kalian nanti bakal di rumah ya besok sampai hari Jumatnya. Sampai Kamis ya. Hari Jumat emang online kalian ya. Gitu. Doainnya mudah-mudahan semuanya pada sehat gitu ya. Ini pandeminya segera berakhir. Waktu itu teh udah sepi gitu ya, udah PPKM juga udah level berapa? 2 atau 1 ya kemarin teh. Sekarang naik lagi ya. Ya, jalanin aja lah. Mudah-mudahan segera berakhir.
Yang udah nomor 5 boleh ketikin lagi ya. Apa jawabannya? Yang sudah. Kayaknya ini udah ya. Ya udah, kita lanjut ke nomor 5. Baik, nomor 5 ini ada dua cara, ada pakai tanggal boleh juga atau pakai cara manual yang waktu SD juga silahkan. Katanya di sini seorang peternak mengeluarkan 1.500.000 untuk menjalankan usaha lepewot. Ya, judulnya aja ngerinya ini ya, maksudnya jika pada hari itu dia mendapatkan keuntungan 10%, maka besar pendapatan yang dia harapkan didapatkan pada hari itu adalah oke, jadi di sini besar pendapatannya ini kalian bisa gunakan rumus yang ini kalau misalkan ada yang baru tahu boleh dicatat gitu ya persentase untung gitu ya, besar untung. B untung ini bukan buntung ya, B titik besar untung ini maksudnya ya. Kalian tinggal kalikan aja apa 10% ini 10/100 gitu ya, kalikan dengan si harga belinya ini modalnya ya, pengeluaran tuh ya, modalnya tuh 1.500.000 gitu ya. Ini hanya berlaku untuk soal-soal yang begini aja si cara ini gitu ya. Kalau misalkan mau lebih umum lagi senjatanya gitu ya, mau pakai senjata ini soalnya gimana pun pasti bisa, yaitu pakai yang tabel gitu ya. Ini kalian coret nolnya 15 kali 10 jadi 150 tambah 3 1 2 3 150.000 besar untungnya. Nah, yang ditanya adalah pendapatannya, maka tinggal tambahin aja pendapatan. Ini kan modal tambah untungnya berapa gitu ya. Modal tambah untungnya berapa? Ya modalnya tadi 1.500.000 gitu ya. Nolnya harusnya 2 dulu di sini baru titik. Nah, 1.500.000 tambah 150.000. Ya sudah, berarti jadi 1.650.000. Yang A ya jawabannya. Yang nomor 5A. Kalau mau pakai cara tabel, yaitu yang modal gitu ya. Per ini HJ gitu ya, harga jual. Terus di sininya apa? Persen 100% gitu ya. Ini 100%, 100% plus persentase untung gitu ya. Modalnya tadi 1.500.000. Harga jualnya ini pendapatannya harga jual tuh. Ini yang X-nya gitu ya. 100, ini 100 plus U-nya. Persentase untungnya itu sini 10% gitu ya. Nanti kalian tinggal kerjain pakai cara yang biasanya di tabel itu. Hasilnya harusnya sama. 1.650.000. Ini Pogi nambahin variasi aja pembahasan yang sini nih ya. Biar lebih banyak lagi cara yang kalian bisa pakai. Kalau sudah silakan cobain yang nomor 6. Yang sudah nomor 6 boleh ketikin di kolom komentar lagi. Nomor 6 nabung uang di Bank Manja. Nah, kita nanti bahas jam 11 lewat 13 aja lah ya. Agak lama lah sedikit. Kata badai 6B. Atau 11 lewat ini aja lah, 11 lewat 14 aja bisa lah. Kayaknya cepet ini. Obama kemana aja? Nih baru gabung, kamu kemana aja? Nomor 6 B juga kata Dipta. Kita tunggu ya. Nanti nomor 6 kita bahas lagi. Oh, kira nanti baru gabung. Sip atau kalau gitu.
Tadi Fahri Putra udah gabung belum? Fahri Putra. Ada Fahri? Fahri Putra? Iya, Pak. Oh, belum. Oh, ini udah gabung. Tadi jam berapa gabungnya? Lupa. Sekiran. Sekitar. Sekitaran 42-an. Oh, 42-an. Oke deh. Iya. Sip. Berarti udah semuanya ada ya. Alhamdulillah. Kecuali tadi siapa? Gazi ya. Tiba-tiba tadi izin. Mudah-mudahan udah ngabarin juga ke Pak Sofwan ya atau Pak Gandhi ya. Oke, udah 11.14. Kita coba bahas yang nomor 6 ya. Ini dihapus dulu. Oke, nomor 6 di sini Unyil nabung uang di bank manja. Banknya nggak ada tulisan syariah di sini, berarti ini bank konvensional ya. Sebesar 1.200.000 dengan bunganya 12%. Bunga yang diterima Unyil pada akhir bulan ke-11 adalah, kalau kasusnya ini rumusnya cuma satunya ini ya, si B sama dengan N per 12 kali persentase bunganya gitu ya, kali menabungnya berapa. B itu besar bunga ya, besar bunga atau besar uang tambahannya itu ya. Oke, jadi kan kalau nabung uang di bank konvensional itu suka ada tambahan uangnya itulah ya, yang kita tahu itu teh nggak boleh ya. Nah, si besar bunganya ini N-nya itu lama lama nabungnya 11 bulan per 12 kali persentasenya 12%, 12 per 100 kali menabungnya ini 1.200.000. Besar bunganya berarti kita tinggal hitung aja di sini, coret-coret yang bawahnya ini ada 2, terus yang 12 ini sama 12 ini bisa dicoret ya, ini jadi habis, yang bawah habis 11 kali 12 kalikan, jadi 1 kali 2, 2, 1, 2, 1, 1, 3, 2 ya. Jadi hasilnya adalah 132.000. Oke. 132.000. Beres ya. Jadi jawabannya yang B. Nah, cepet ya. Rasya izin ke toilet cepet Rasya ya. Oke, silakan boleh ditulis dulu. Yang sudah boleh lanjut ke yang nomor 7. Nomor 7 juga sama gitu ya. Kasus bunga bank juga. Rumusnya cuma itu juga ya. 1 B sama dengan N per 12 kali persentasenya kali menabungnya atau minjemnya ya. Nanti kalau sudah petikin di kolom komentar lagi ya. Kita bahas jam 11:18. Ketahunan nomor 7B katanya ya. Sok yang lain. Dipta, Badai biasanya suka ngetik jawabannya. Berapa jawabannya? Ini jendelanya tutup aja lah ya. Biar nggak banyak suara yang masuk. Oke. Bentar. Chat. Oke, ada lagi yang sudah?
masih pada auto yang ngerjain. Nomor 7 ya sekarang ya. Oke, udah 11-18. Kita coba bahas aja langsung nomor 7. Pak Adi minjam uang di bank BCA. Bukan Pak Adi yang ngajar kalian ini mah ya. Namanya emang banyak Pak Adi itu. Pak Adi minjam uang di bank BCA sebesar 15 juta. Ada bunganya 16%. Lumayan ya. Bunga yang ditanggung Pak Adi jika minjemnya selama 3 bulan adalah sama. Ini juga kalian ngitung bunga tuh, maksudnya uang tambahannya ini ya. N per 12 kali persentasenya kali minjemnya berapa. Bunganya itu berarti N-nya lama minjemnya ya, 3 bulan, 3 per 12 kali persentasenya itu 16%, 16 per 100 ya, kali minjamnya 15 juta. Nah gini, tinggal ya hitung-hitungannya aja di sini ya. Ini nolnya coret, terus kemudian 3 sama 12 bisa coret juga ya, jadi 1/4. Nah 4 juga masih bisa coret lagi sama yang 16, coret lagi 4-nya habis ya, ini jadi 4, dua-duanya bagi 4 ya. Udah tinggal kaliin saja. 4 kali 15 jadi 60 ya. 60 tambahin nolnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jawabannya 600.000, yaitu yang D ya. Haunan berarti ada yang salah hitungnya di bagian mana tuh ya? Salah hitungnya coba dicek lagi ya. Jadi jawabannya yang D ya. 600.000. Boleh tulis dulu. Kalau ada yang salah boleh dibenerin. Kalau sudah silakan bisa lanjut ke nomor 8 ya. Kita nanti bahas jam 11.22. Di sini yang aktif ada Haunan, ada Badai, sama Dita ya. Kayaknya kalau misalkan udah dapat jawabannya, nggak apa-apa, salah juga nggak masalah sebenarnya ya. Karena namanya juga belajar. Pokoknya di sini lihat aktivitasnya dulu saja gitu ya, aktifnya. Oke, 11.22. Kita lanjut yang nomor 8 ya. Ini dihapus dulu, kita lihat nomor 8. Wah, di sini harus ngitung satu persatu si diskonnya. Tadi udah sempat dibahas kelas yang lain. Paugi kasih cara yang cepat untuk menghitung diskon, harga diskon, harga setelah diskon maksudnya ya. Jadi kalian tidak perlu menghitung dulu besar potongannya, kemudian dikurangi sama itu lama. Jadi caranya gini ya, coba perhatiin semuanya. Caranya adalah di sini ada cerita Keira mau beli baju di Mall Ciwok, terus dia nemu baju dengan merek yang sama, itu Supreme, toko Adu Glajer. Ini toko pertama ya, Adu Glajer. Diskonnya nulisin harga bajunya itu 80.000 dengan diskonnya 20%. Nah, kita tinggal cari tahu harga setelah diskonnya itu caranya gini. 100 kurangi dengan 20 dulu. 100 kurangi 20 kan udah 80 ya. 100 kurangi 20, 80 per 100 kali harga aslinya 80.000. Gitu ya. Jadi 100 dulu, 100 kurangi 20 jadi 80, tulis di sini per 100 kali 80.000. Hitung aja sekarang. Nolnya coret 2. 8 kali 8 berarti jadi 64. Tambahin nolnya.
3. Ini yang pertama. Kita cobain lagi pakai cara yang sama ya. Di toko yang kedua, toko Berekbek. Dia diskonnya 30%, harga aslinya 90.000. 30% ya, berarti 100 kurangi 30, berarti jadi 70 ya. 70 per 100 kali harga diskonnya, harga aslinya tuh 90.000. Nah, kita hitung lagi aja. Nolnya coret 2. Nah, 9 kali 7, 63. Tambahin nolnya 3. 2, 3 tuh 63.000 di toko Berekbek, lebih murah ya dibanding yang toko Algo Belajar tadi 64.000 setelah diskon. Tapi masih ada satu lagi toko yang harus kita pastiin, toko Bobolokot. Dia diskonnya 5%. Bobolokot. Oke. 5% ya. Berarti 100 kurangi 5, 95 per 100 kali harga aslinya 70.000. Oke, kita hitung aja sekarang. Ini nolnya coret 2 gitu ya. 95 kali 7. Oh, kita kotak lagi sini. 95 kali 7. 7 kali 5, 35 simpan 3. 7 kali 9, 63 ya. 63 tambah 6 ya 66. 665 tambah nolnya 2. 66.500. Nah, sekarang udah semua terhitung. Jika kira ingin membeli dengan biaya paling murah, berarti paling murah ya kita lihat aja harga setelah di diskonnya. Yang paling murah adalah di toko Berekbek. Ini nih 63.000 doang harga si baju suplemen tadi ya. Kalau toko yang lain setelah diskon ya yang 64.000, ini 66.500 ya. Yang paling murah adalah yang di Berekbek ya. Jadi kita pilih yang B. Oke, gitu ya. 8B. Sip, silakan boleh ditulis dulu. Kita nanti bahas yang nomor 9 gitu ya. 9 lah boleh lah. Terus dulu ya, nomor 8. Kita bahas nanti jam 11.28 ya. Sembilan kata dipta A. Apa ya nomor 9? Ini udah belum nulisnya nomor 8. Terus dulu ya. Kasih nanti kita tunggu sampai 11.28. Sambil nunggu yang lain ngetikin. Nomor 9 ya. Ketahunan juga 9A ya. Soalnya gimana ya? Kita coba intip. Gampang ya Maya ngitung pajak gini Maya. Bahas itu sekarang lah ya. Ini udah belum yang nomor 8? Udah belum, ada yang masih nulis nggak? Kalau masih nulis, raise hand coba. Kayaknya nggak ada ya. Kayaknya nggak ada. Kamera Kogi matiin tadi ya. Bentar. Tak nyalain. Oh iya bener, lupa belum nyalain lagi. Oke. Nggak ada ya. Kita lanjut ke nomor 9. Ini hapus. Nomor 8 tadi. Set. 9. Atar jajan mie topping Oreo di warung Maici. Harganya 21.000 tanpa pajak, ada keterangannya. Mie itu ada keterangan pajak pertambahan nilai. Ada pajaknya ya. Dikenakan pajak pertambahan nilai 10%. Jadi uang yang harus dibayarin ke kasir tuh berapa? Ya kita hitung aja dulu besar pajaknya tuh dengan mengalihkan si persentase pajaknya ini 10/100 ya, 10% tuh kalikan dengan harga aslinya, harga awalnya 21.000. Ya, dapat ini nolnya dicoret ya. 21 kali 10 ya 210 tambah nolnya 1 jadi 2.100 si pajaknya. Jadi total yang dibayarkan itu ya tinggal tambahin aja ya 21.000 tambah dengan 2.100. Jadi hasilnya adalah 23.100. Gampang ya.
Yang A. Yang nomor 10, gampang juga lah, apa sok nomor 10? Ketikin lagi ya di kolom komentar. Sambil nulis yang ini kalau ada yang masih nulis. Nomor 10 hanya cedeng ketahunan. Ya malah dikurangin. Kalau pajak ditambahin ya, Haunan ya. Kalau pajak tuh kita nambah lagi uang yang harus dibayarin. Kalau diskon, nah baru dipotong harganya. Kalau pajak tuh ditambahkan ya, total yang dibayarkan tuh 23.100 ya, ditambahin dengan 2.100 ada yang 10%. Oke, kita lanjut yang nomor 10 ya. Ini kita geser aja ke sini. Ini hapus aja ya. Nomor 10 diberikan pernyataan berikut. Pernyataan yang benar adalah bruto lebih berat dari neto. Ini udah jelas betul ya. Bruto lebih besar dari neto udah jelas. Ini betul ya. Karena bruto itu gabungan dari neto dan tara. Nomor 2, tara lebih berat dari neto. Ini masih belum jelas ya. Karena bisa jadi aja si taranya itu pakai besi gitu ya. Atau pakai kayu tapi sementara isinya keripik misalnya gitu ya, atau isinya hanya kapas atau tisu gitu misalnya. Jadi ini masih belum jelas, belum bisa dibilang tara itu bakal lebih berat dari neto, belum tentu, bergantung ya. Neto lebih berat dari tara juga sama alasannya kayak nomor 2 tadi gitu ya. Yang keempat, tara lebih ringan dari bruto, udah pasti ini enggak ya. Jadi jawabannya 1 dan 4 saja. Yang nomor 10 C ya. Ya udah biar satu soal lagi ya, terakhir yang nomor 1 esai aja udah itu udah ya. Nanggung. Oke, sebentar satu lagi. Satu lagi aja yang nomor esai ya. Mang Ujang menjual sepeda merek Wingcycle ya, Wingcycle dan mendapat keuntungan 20%. Tentukan harga beli sepedanya. Kalau ini kalian bisa gunakan si tabel ya, tabel yang biasa itu modal di bawahnya HJ ya, harga jual. Ini 100%, ini 100% plus ini kasusnya keuntungan ya. Plus untungnya berapa persen. Modalnya di sini 600.000. Bukan, menjual ya, harga jual. Sorry, kejebak. Harga beli itu nama lainnya dari modal ya. Jadi ini modalnya kita jadiin X gitu ya, di sini X. Ini X, ya betul. Terus HJ-nya, harga jualnya tadi 600.000. Persentase untungnya ini 20%. Tambahin dengan 100% jadi 120 ya. Ini 120%. Oke. Nah, sekarang kita tinggal gunakan perbandingan senilai. X per 600.000 gitu ya. Sama dengan 100 per 120. Kita rapin dulu ini ya. 12 sama 10. Ini bisa terkecil lagi jadi 5 per 6 ya, dibagi 2 dua-duanya. Terus kemudian kali silang 6 kali X. Jadi 6X. 600.000 kali 5. 6 kali 5-nya aja udah 30. Tambahin nolnya 5 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 3 juta. Finishing terakhirnya X sama dengan 3 juta dibagi 6. Beres deh. Jadi ya 500.000 ya. Ini yang harga beli sepedanya Mang Ujang. Ini kok nggak salah udah pernah dibahas dulu ya. Ini buat nge-trigger aja, mengingatkan kembali yang hasil kemarin kita pelajarin ya. Gitu aja dari Paugi. Silakan si catatannya dirapihkan nanti. Dan hari Selasa besok kita akan ulangan harian. Pastiin semua hiburan syukuran dari 1 sampai ke 6 itu udah pada keisi ya. Mudah-mudahan jadi ini ya, jadi kemudahan nanti untuk ulangan hariannya. Dipta ada yang ditanyain dulu apa tadi? Bapak nggak akan resign dari CM kan, Pak? Wah, nantilah pengumumannya ya. Tapi Paugi konfirmasi kemungkinan Paugi akan berhenti tugas di sekolah CM gitu ya. Jadi terakhir di minggu ini kemungkinan gitu ya, atau di minggu depan ya terakhir. Karena Paugi harus tugas di sekolah yang lain gitu ya, ada amanah lain di sana. Jadi mungkin ya
Harusnya nanti aja pamitannya ya, karena masih dalam kontrak, bukan kontrak sih, masih dalam kerja gitu ya, masih kerja, jadi nanti gimana nantilah ya hasilnya bakal gimana, apakah iya jadi atau enggak ya nanti umumin lagi lah ya. Dita ya, kita udah curiga itu ada open recruitment guru. Ya nantilah ya kita Pogi umumin lagi lah ya jadinya kapan gitu ya. Tapi Pogi konfirmasi ya nanti Pogi cuman bisa nemenin sampai triwulan pertama aja di semester 2 kemungkinan ya. Nanti mungkin kalian dapat guru yang lain yang sama serunya atau bahkan lebih seru dibanding sama yang Pogi lah ya. Insya Allah makin lancar matematikanya ya. Karena udah habis ya dari tadi, Pogi harus tutup aja dulu si pertemuan matematika hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Pogi mohon maaf atas segala ucapan atau misalkan apa gitu yang mungkin kurang enak di kalian. Mudah-mudahan semuanya pada sehat. Sampai ketemu lagi di matematika besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, amin.